Om Swastiastu para pendengar dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Kali ini kita akan membahas tentang sedekah yang tidak patut dijadikan guru Nabi. Menurut Lontar Siwa Sesana. Untuk lebih jelas mari kita dengar penjelasannya. Sedekah yang tidak patut dijadikan guru Nabi. Menurut Lontar Siwa Sasana ada beberapa sedekah atau sulinggih yang tidak patut dijadikan guru Nabi, yaitu sedekah yang sombong, suka marah, benci melihat sisyannya. Sedekah yang demikian namanya sedekah kroda. Sedekah yang ingin memiliki benda kepunyaan sisyannya, sedekah loba namanya. Sedekah yang suka memukul, menerkam, menempeleng sisyannya, sedekah capala tangan namanya. Sedekah yang mengajar sehingga menyakiti telinga yang mendengarkan, menyebar fitnah, iri hati, dengki, sakit hati kepada orang lain, cemburu, iri hati kepada sisyannya, sedekah yang demikian ini sedekah capala wulus namanya. Sedekah yang berupaya membahayakan sisyannya, yang menyebabkan orang lain suka membunuh dan membenci, yang ini sedekah drodi namanya. Sedekah yang suka berdusta, jahat, mabuk, tinggi hati, pikiran kotor, bersahabat dengan orang-orang berpikiran kotor, sedekah ini sedekah murka namanya. Sedekah yang mempunyai pendapat untuk memuaskan hawa nafsu, bermaksud jahat dengan jalan tidak baik, menginginkan anak gadis sisyannya dengan alasan dikawini, melakukan senggama, bercumbu rayu dengan anak gadis sisyannya, sedekah ini sedekah raga namanya. Sedekah yang berusaha mencelakakan sisyannya karena bencinya kepada sisyannya, sedekah ini sedekah dosa namanya. Sedekah yang kurang mengerti sastra, tidak berkuasa, kurang pertimbangan, tidak bijaksana, apalagi sedikit pun tidak tahu masalah agama, tidak semangat, sangat kaku, acak-acakan, linglung, lalai, pusing, dan bingung. Sedekah ini namanya sedekah dungu atau sedekah bang-bang guru namanya. Sedekah yang menyimpang dari ajaran dharma, jahat kelakuannya, hina, sombong, suka mabuk-mabukan, bersifat kejam, pemarah, dan lagi amat curang, bersifat iri hati, dengki, cemburu, semua ucapannya tidak benar, menyimpang dari ajaran agama dan menghina leluhur serta Sang Pencipta, Brahman, berlaku buruk terhadap sahabat, melawan gurunya, dan melawan orang tuanya. Sedekah yang bersifat demikian, sedekah duryusa namanya. Sedekah yang bodoh, tidak memiliki ilmu pengetahuan atau alpasastra, kurang bijaksana atau durpraja, kurang waspada pada sisyannya, terutama tidak mahir tentang aturan kawikon, seperti homawidi, diksawidi, upacara pemujaan kepada siwa dan aturan kawikon lainnya. Sedekah seperti ini sedekah wimuda atau wiku wimuda namanya. Sedekah yang tidak baik rohani dan jasmaninya seperti kurang ingatan, pelupa, gila, ayan, bingung-bingungan atau cacat rohani, bisu, tuli, buta, sakit kusta, lepra, bungkuk, timpang, sakit borok, dan lain-lainnya atau cacat jasmani. Sedekah ini disebut sedekah atau wiku cedangga atau cuntangga. Semua perbuatan-perbuatan di atas durhaka namanya. Untuk itu semua sedekah atau sang pandita janganlah melakukan perbuatan seperti itu. Bila melakukan hal-hal seperti itu, hina namanya. Dosa seorang pendeta atau sedekah yang dungu mengaku sebagai maha guru atau nabi, melaksanakan diksa atau penyucian kepada orang yang ingin menjadi pendeta ini sangat bahaya, karena hakikat seorang yang dungu tak mengerti tentang ilmu pengetahuan, tak mengerti tentang hakikat menegakkan dharma, sehingga arah yang dituju tidak akan menentu karena sang pengajar adalah orang yang bingung. Sehingga menyebabkan orang yang melakukan karya mulia akhirnya mendapatkan dosa, mengakibatkan mendapatkan hukuman dewa atau dewa janda. Akibat kutukan dewa mengakibatkan kesedihan, kesengsaraan, kemiskinan, akhirnya kekuasaan.
Demikianlah bahaya kebodohan itu, sehingga acarya atau sadaka kalau sudah dungu dan jahat tingkah lakunya pantang dijadikan guru atau nabe oleh calon pendeta atau calon diksita. Maka dari itu seorang wiku atau nabe harus berpikiran yang luas, terbuka pikirannya, rajin menambah ilmu pengetahuan, rajin melakukan tapa, brata, yoga, samadhi. Mampu menciptakan kebijaksanaan dalam diri sehingga memiliki modal untuk membimbing murid dan umat. Karena seorang wiku yang sucilah yang mampu menghilangkan papa muridnya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.